Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menyelesaikan persamaan parabolik dua dimensi menggunakan metode eksplisit. Nah, dalam hal ini metode eksplisit yang akan kita gunakan adalah metode FTCS atau Forward Time Centered Space. Oke. Nah, untuk contoh soal, contoh kasus yang akan kita gunakan, saya menggunakan contoh kasus yang sama dengan yang kita gunakan pada video sebelumnya tentang persamaan eliptik. Jadi kita punya sebuah plat logam dengan sisi atas berada pada kondisi Newman, sisi samping berada pada kondisi Dirichlet, sisi bawah juga berada pada kondisi Dirichlet. Nah, temperatur sisi bawah ini lebih tinggi daripada temperatur samping. Dan pada saat T sama dengan 0 atau pada saat awal, temperatur di dalam plat ini sama dengan temperatur di sisi samping. Nah, ini adalah sifat dari plat logam yang kita gunakan. Jadi, kita menggunakan ukuran plat yang sama, panjang 1 meter, katakanlah gitu ya. Ya. Lalu massa jenisnya 7850 kg per meter kubik. Kapasitas panasnya atau CP-nya adalah 502.416 Joule per kilogram Kelvin. Konduktivitas termalnya 16,2. Oke. Nah, baik, kita akan coba selesaikan. Kita bahas. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di kuliah teori. Oke. Jadi kita bahas dulu tentang governing equation dan diskretisasinya. Oke. Jadi persamaan parabolik untuk kasus seperti ini dapat kita tulis seperti ini ya. Ini partial T per partial T kecil ya, sama dengan alfa, right? Partial kuadrat T partial X kuadrat. Oke. Ini kita copy. Ya. Oke, jadi ini adalah persamaan atur yang atau governing equation yang mengatur proses perpindahan panas. Jadi di sisi kiri kita punya turunan terhadap temperatur terhadap waktu, di sisi kanan kita punya turunan temperatur terhadap sumbu koordinat atau turunan spasial. Oke. Nah, untuk kasus perpindahan panas seperti ini, alfa jadi alfa ini sama dengan K dibagi
Rho kali Tp. Ya. Jadi ini adalah koefisien difusivitas termalnya. Oke, K dibagi Rho Cp. Oke. Ya. Nah, kita bisa diskretisasikan dengan cara yang sama. Oke. Jadi turunan spasialnya dapat kita diskretisasi seperti ini. Oke, dengan cara yang sama menggunakan metode beda hingga dengan cara yang sama dengan persamaan eliptik. Namun karena ada turunan waktu, maka kita harus menentukan langkah waktu sisi sebelah kanannya. Oke ya. Jadi pertama kita bahas dulu pendekatan untuk turunan waktunya. Oke. Jadi karena kita menggunakan metode FTCS, oke, forward time centered space, maka temperatur pada turunan spasial ini kita diskretisasi maju. Jadi ini menjadi N plus 1 okay, dikurangi TIJN delta T. Ya. Jadi ini adalah forward difference untuk waktu. Nah, jadi ini adalah temperatur pada time step selanjutnya. Ini belum diketahui. Nah, ini sudah diketahui. Nah, ketika iterasi pertama, nilai Tn ini nanti didapat dari kondisi awal. Oke, nah, selanjutnya kita harus menentukan langkah waktu untuk diskretisasi spasialnya. Pada metode FTCS, ini didiskretisasi menggunakan time step sebelumnya, Tn. Kalau ini kita diskretisasi menggunakan N plus 1, kita akan mendapatkan metode BTCS atau Backward Time Centered Space yang merupakan metode implisit dan ini nanti harus diselesaikan menggunakan metode implisit pula dengan menyelesaikan sistem persamaan linear di setiap time step. Ini kita diskretisasi menggunakan metode eksplisit. Ini pada waktu ke N. Oke. Nah, kemudian ini kita substitusikan kembali ke persamaan di atas. Ya. Substitusi pendekatan FTCS kembali ke persamaan atur menghasilkan ya oke.
Ya, jadi ini persamaan aturnya, ups, lupa ya. Kita belum masukkan alfa. Ya, oke, jadi ini alfa, ada alfa di sini. Ya, nah kalau kita lihat di sini yang kita memperoleh persamaan seperti ini yang nanti bisa kita gunakan untuk menghitung eh, TIJ untuk N plus 1. Nah, suku di sebelah kanan ini sering dinamakan sebagai Laplacian, oke, atau sering disingkat dengan L. Ya, jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Oke, ini menjadi L, ya, IJ pada time step ke N. Oke, nah formula untuk menghitung T temperatur pada titik ke I dan J pada waktu N plus 1, dari sini kita sederhanakan. Ya, ini LJ pada waktu N itu sama dengan Laplacian. Oke, ini delta T-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, I-nya juga kita pindahkan ke ruas kanan. Ups, ada yang keliru. Oh ya, oke. Jadi suku di sebelah kanan ini bisa kita singkat ya menjadi seperti ini. Kita tulis sebagai LIJ pada waktu ke N. Lalu kemudian ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan, delta T-nya. Lalu TIJ ke N-nya bisa juga kita pindahkan ke ruas kanan. Oke. Lalu kemudian kita peroleh formula eksplisit untuk menghitung TIJ ke N plus 1. Nah, LIJ-nya adalah Laplaciannya. Nah, ini adalah diskretisasinya. Ini akan kita gunakan untuk melakukan proses perhitungan selanjutnya. Oke, nah, oke. Kemudian kita tuliskan diketahuinya. Ya. Oke, import dulu mat, import NumPy P,
Lalu selanjutnya import matplot. Matplot SPL. Oke. Lalu kemudian kita masukkan parameter-parameternya. Jadi di sebelah selatan ini 300. Oke. Karena satuannya ini per Kelvin, secara formal ini harus kita jadikan Kelvin. T westnya ini 50. T east juga sama 50. Oke. Kita tidak punya T north. T zero-nya juga 50. Oke. Lalu kemudian rho 850. Oke. Lalu kemudian thermalnya 16,2. Ya. CP 502. Ya, 416. Oke. Nah, dari sini kita hitung dulu alfa ya. Alfanya. Oke. Dibagi dalam kurung. Oke. Ini parameter-parameternya. Ya, satu lagi L ya. Panjang di arah sumbu X. Panjang di arah sumbu Y juga sama. Oke. Langkah selanjutnya adalah solusi numerik. Pertama, kita akan definisikan fungsi untuk menghitung Laplacian ya. Oke. Kita akan dx dy, lalu kemudian t-nya t di senternya. Ini adalah t south east gitu ya, berputar searah jarum jam. T north, T west, south. Oke ya. Nah, ini nanti return kita hitung dulu ya. D2T dx kuadrat ini ya. Ini misal. Oke, ya ini adalah Laplacian arah sumbu X-nya ya. Ini adalah T west dikurangi 2 bintang T
tambah dx dibagi dx kuadrat. Ini d2t per dy kuadrat. Ini adalah north kurangi 2t t ini dy kuadrat. Ya, kita sudah definisikan Laplaciannya. Oke. Ya, selanjutnya kita diskretisasi domain permasalahannya. Oke. Ya. Oops, sorry. Oke, diskretisasinya sama. Ya, di atas kita tambahkan ghost point untuk menerapkan kondisi batas Newman di sisi atas. Oke. Ini akan kita copy saja dari bagian diskretisasi ini kurang lebih sama. Oke. Jadi ini dx-nya adalah panjang. Oke. Ya, ini kita ganti menjadi x length atau L keterangan dimensi temperatur dan kondisi awal. Nah, cuma bedanya ini kita ganti dengan Lx ya, karena tadi di atas kita pakai variabelnya Lx dan Ly. Oke, untuk menyatakan panjang. Jadi esensinya sama. Jadi dx itu kita peroleh dari panjang dibagi dengan jumlah gridnya. Oke. Nah, ini adalah titik komputasi realnya. Jadi jumlah grid plus 1. Oke, lalu ini titik komputasi totalnya ini ada ditambah 1 di sini untuk ghost point di atas atau di utara. Lalu kita buat linear space-nya untuk menentukan koordinat dari masing-masing titik. Oke. Komputasi. Oke. Ini koordinat arah X dan arah Y-nya. Dari 0 sampai ke 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengecek berapa delta T max-nya ya. Oke, sebelum kita nanti memilih dt-nya. Oke. Jadi maksimum max. Karena ini menyangkut stabilitas dari metode FTCS-nya. Oke. Jadi pertama di arah sumbu X. Oke. dt max-nya adalah dx kuadrat dibagi 2 bintang.
alfa, lalu di arah Y, ini adalah Y kuadrat dibagi 2 alfa. Kita coba print keduanya. Jadi ini kita tulis menggunakan huruf besar variabelnya karena ini kita anggap sebagai parameter gitu, yang nanti tidak akan berubah. Oke, jadi dt max-nya 48. Oke. Nah, oke. Lalu di sini kita pilih dt-nya. Oke, misal dt-nya 0,1 gitu ya. Kita pilih yang cukup kecil. Atau kita pilih 1 ya pertama. Oke. Lalu lamanya simulasi. Jadi simulasinya akan berjalan berapa lama. Oke, misal 50 detik gitu ya. Lalu kemudian kita pilih periode penyimpanan data hasil simulasi. Jadi nanti karena temperaturnya berubah sepanjang waktu, maka data temperatur ini akan kita save pada waktu-waktu tertentu. Oke, nah selang penyimpanan data ini kita tulis di sini. Ini namanya save period, ya. Misalkan ini 10 detik, gitu ya. Supaya nanti kita dapatkan katakanlah 4 titik data. Oke. Ya. Oke. Lalu kemudian kita hitung berapa jumlah time step-nya. Ini jumlah time step ini adalah arti adalah durasi simulasi dibagi dengan dt. Oke. Lalu kita hitung perhitungan frekuensi penyimpanan datanya. Oke ya. Jadi bukan frekuensi sebenarnya, lebih tepatnya adalah jadi ini nanti setiap berapa kali time step ya, setiap berapa kali iterasi datanya disimpan. Kita namakan end save step adalah save periodnya dibagi dengan Oke. Ya. Oke, ini setting diskretisasi awalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan
masuk ke setting kondisi awal. Oke. Pertama kita akan buat list untuk menyimpan data temperatur, untuk menyimpan penyimpanan sementara data temperatur ya yang digunakan untuk perhitungan. Endpoint Y, endpoint X gitu ya. Ini kebalik memang. Nah, ini adalah indeks dari baris dan ini indeks dari kolom. Indeks dari baris ini nanti menunjukkan dia baris keberapa, artinya ini yang ke arah sumbu Y sebenarnya seperti itu yang dikirim. Dan ini adalah indeks kolom, jadi ini yang menyatakan nanti berapa banyak ke arah sumbu X-nya. Oke. Kita gunakan tipe datanya float 64 atau double precision floating point. Oke. Lalu ini adalah Alice-nya atau Laplacian. Oke. Oke. Ya, lalu kemudian kondisi batas sisi bawahnya kita assign di sini for I in range ya. Ini mulai dari 0 hingga endpoint X. List J-nya ini 0, ini I gitu ya. Karena indeksnya I ya. Sesuai dengan indeks ini, karena kita akan mengiterasi searah sumbu X di sisi bawah. Jadi ini nanti kode ini akan mengiterasi mulai dari titik ini hingga ke sini di sisi bawah ini. Oke. Ini sama dengan dot. Lalu kemudian batas di sisi kanan ya, sisi kanan ini is ya, ini for J ya, ganti ya, in range 1, n point Y. Oke. Kenapa 1? Karena yang paling bawah sudah digunakan di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat ini nanti titik yang paling bawah ini akan kita assign dengan kondisi sisi bawah. Lalu yang sisi samping ini nanti mulai dari 1 di sini. Oke ya. Jadi tidak mulai dari sini karena ini sudah milik yang bawah. Jadi nanti mulai dari 1 sampai ke n. N plus 1 ya. Oke, sesuai dengan karena ini ada kondisi Newman, tadi sudah ditambah 1. Oke. Ya, ini list sisi kanan atau east berarti dia J-nya adalah ini adalah J ya, ini adalah N, paling kanan ini adalah N, sesuai dengan ini adalah endpoint ya.
Oke, ini sama dengan kita copy kiri, paste. Ini bukan endpoint X, tapi ini 0. Lalu kemudian ini adalah kondisi awal di dalam plat. Oke, ini for J in range. Ini harus dari 1 ke endpoint Y. Oke, jadi ini sampai sisi ghost point-nya ya. Ini mulai dari 1 karena sisi bawahnya sudah digunakan untuk kondisi batas bawah. Nah, selanjutnya di arah X, ini kita mulai dari 1, oke, sampai N point X min 1. Kenapa dari 1 sampai N point X min 1? Karena sisi 0, indeks 0, oke ya. Jadi ini assignment untuk kondisi awal, ini mulai dari 1, jadi mulai dari sini, sisi dalamnya, oke, sampai ke endpoint Y ya, ghost point-nya, sampai ghost point. Oke. Lalu kemudian untuk I-nya, dia akan mulai dari 1 sampai endpoint X min 1. Jadi satunya ada di sini, nanti endpoint X min 1 ada di sini. Jadi nanti dia akan mengiterasi, bergerak dari sini ke sini, lalu naik ke sini, gitu ya, naik. Dan seterusnya sampai ke ghost point. Oke. Ya, terakhir kita definisikan, kita coba print ya. Print T, oops, oh ya, sorry. Ini belum kita assign. List ya, belum kita isi ya. J, I sama dengan 10. Oops. Oh, index 51 is bound. Oke, ini harusnya endpoint Y-1 ya untuk TIS-nya. Ya, oh sorry. Ya, oops, ini kelewat. Ya, ini kelewat ya. Sisi kanan paling atas. Berarti ini sebenarnya endpoint. Oke, begini. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini sisi bawahnya ya, tapi tertulis di atas ketika dicetak karena indeksnya 0. Oke, lalu ini di samping ini sisi sisi west, ini sisi east. Oke ya. Ini north-nya. Oke. Lalu kemudian kita harus mendefinisikan list lagi, yaitu untuk menyimpan error. Oke.
error yang pertama, nilai error pertama kita anggap 1. Oke. Lalu kita harus mendefinisikan satu dictionary untuk menyimpan hasil perhitungan. Oke. Nah, ini kondisi awal pada saat 0. Kita tulis 00 di sini. Lalu ini adalah T-list ya. Mulai dari 0 sampai n through point x, 0 sampai n through point y-nya. Oke. Lalu ini nilainya kita copy, jadi tidak hanya assignment referensi biasa, ini nilainya kita membutuhkan copy karena nilai yang ada di dalam list ini nanti benar-benar di copy ke T-result. Oke. Ya. Print T-result. Oke. Sama. Oke. Mari kita coba selesaikan. Ya. Nah, kita harus melakukan proses iterasi dari T sama dengan 0 sampai ke T duration tadi ya, sampai T di titik durasi terakhirnya. Nah, oleh karena itu ini kita harus punya iterasi dulu for kan ini adalah for n gitu ya, n kecil in range ini adalah n. Ya. Oke, tapi ini kita mulai dari 1, oke, sampai n step plus 1. Ya. Karena T sama dengan 0 sudah kita definisikan di sini di kondisi awal. Jadi kita harus mulai dari 1. N step plus 1 agar nanti T terakhir yaitu T sama dengan duration ini masuk. Ya. Oke. Lalu kemudian pertama ini adalah iterasi ke semua titik komputasi untuk menghitung pada T n. Ya. For J in range 1, n point Y min 1 ini ya.
Lalu kemudian ini for I in range 1 dalam kurung endpoint X min 1. Oke. Kenapa ini mulai dari 1? Karena indeks ke nolnya itu digunakan untuk kondisi batas di Riglet. Oke. Jadi indeks ke nolnya adalah sisi south dan itu nanti akan sudah digunakan untuk kondisi batas di Riglet. Oke. Ini Y-nya endpoint Y min 1. Kenapa ini min 1? Karena ghost point itu tidak masuk ke dalam perhitungan. Tapi nanti akan diupdate setelah iterasinya selesai. Jadi ini harus tidak boleh mengikutkan gitu ya ghost point. Oke. Demikian juga untuk di arah sumbu X ini mulai dari 1 karena sisi kirinya di Riglet ini sampai endpoint X min 1 karena sisi kanannya adalah di Riglet juga. Oke. Oke, ini adalah L list ya C, I ya, sama dengan kita panggil fungsi Laplacian tadi yang sudah kita definisikan. Oke, kita panggil fungsi Laplacian. Ini X ini kita ganti dx besar, dy kita ganti dy besar. Mengapa? Karena yang kita definisikan di atas ini adalah menggunakan dx dan dy besar. Jadi nanti nilainya diganti dengan nilai yang ada di sini. Oke. Nah, T-nya C, I. Nah, T ist, oke. Ist ini berarti sebelah kanan. Sebelah kanan ini JI plus 1. North ini atas, berarti ini J plus 1. I. Ya. West sebelah kiri berarti ini adalah J, I min 1. South selatan atau bawah berarti ini J min 1, I. Lalu setelah ini dihitung untuk semua titik, baru kemudian kita lakukan updatingnya ya. Ya, ini kita copy. Oke, ini T list T, I. Jadi nilai T yang barunya langsung kita simpan di sini. Oke. Ini T list langsung kita update di variabel yang sama ya. Alpha bintang BT L list gitu ya. T, I. Seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita juga hitung errornya. Where errornya, atau kuadrat dari errornya. Errornya adalah ini, alpha dt kali Ls. Nah, mengapa errornya adalah ini? Karena nanti jika solusinya sudah mencapai steady state, maka sisi kanan ini alpha dt Ls ini akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau temperaturnya sudah steady state tidak berubah, maka sisi kanan ini nanti akan sama dengan 0. Oke. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai patokan perhitungan error. Oke. Nah, errornya harus dinolkan dulu. Errornya. Kita nolkan dulu di sini. Nanti dia menjumlahkan untuk error untuk setiap titik. Oke. Sesudah ini di sini sejajar ini kita lakukan updating untuk ghost point-nya. Update
temperatur ghost point. Ya, ini iterasi di semua komputasi untuk menghitung temperatur yang baru pada time ke itu ya. Nah, ini adalah iterasi di sisi atas untuk get temperatur ghost point. Oke. Ini for i in range ya, endpoint x dari 0 ya, ingatnya harus ini langsung range endpoint x karena yang kita harus iterasi atau kita update mulai dari titik ke 0 ini di sini di kiri sampai ke endpoint x di kanan. Ini adalah tail list paling atas ya, n point y min 1, i sama dengan endpoint y min 3, i. Kenapa ini endpoint y min 1 dan ini endpoint y min 3? Karena begini, ini nanti adalah indeksnya adalah endpoint y min 1 ya. Jadi indeks n plus 1 ini nanti menjadi endpoint y min 1. Oke. Lalu ini indeks di bawahnya ini adalah endpoint y min 2. Oke. Karena jumlah totalnya ini nanti sama dengan jumlah total plus ghost point. Oke ya. Jadi ini endpoint y min 1, endpoint y min 2, nanti di bawah ini endpoint y min 3. Oke. Jadi agar di sisi batas ini tercapai kondisi Newman, maka nilai temperatur di ghost point harus sama dengan nilai temperatur titik di bawah sisi batasnya. Oke. Jadi ini adalah sesuai kondisi Newman. Oke. Lalu kemudian setelah ini kita cek ya. Cek jika n modulus atau pembagian bersisa dengan n shift step. Jadi ini kita ngecek apakah kita harus menyimpan hasilnya atau belum. Jika ini sama dengan 0, oke. Jika pembagian ini sama dengan 0, oke. Dan ini harus ada dan-nya ya, n. N-nya itu lebih dari n step. Jadi untuk menghindari perhitungan ke nolnya di copy ulang gitu ya. Oke. Maka di result-nya ya untuk n bintang dt ya ini sama dengan list ya, kita copy di sini. Ya. Nanti pada waktu hasilnya disimpan ini adalah kode program untuk penyimpanan data.
Ya. Jadi nilai T-list ini nanti setiap timestamp akan selalu berubah. Oke. Jadi kalau dia diganti, nanti nilai yang lamanya sudah hilang, tidak tersimpan lagi. Nah, agar ini masih tersimpan, datanya kita pindahkan ke result sesuai dengan frekuensi penyimpanan yang sudah kita definisikan. Oke, ya, kita coba jalankan. Ya, oh ada error. T is not defined. Oh ya betul, ini harusnya T list ya. Sorry. List, T list, list. Ya, oke. Untuk memudahkan saya tulis ke bawah. Ya, oh sorry. Ya, nanti ketika di print akan. Oke. Ya, oh sudah selesai. Oke. Cepat sekali ya. Durasinya berapa tadi ya? 50 detik. Oke, save periodnya 10 detik, timestampnya 1 detik. Oke, kita coba lihat. Uh, ya, kita coba copy dari yang sebelumnya ya. Tapi ini nanti karena hasilnya lebih dari 1 ya. Mungkin ini 12 ya, kita kecilkan. Lalu ini X. Kita buat grade-nya dulu. Oke. Lalu kita gunakan contour plot. Ini sama dengan plt.subplot. Ini 2,2. Ini adalah jumlah dari gambarnya ya. Di sumbu X ada 2, sumbu Y ada 2, nanti total ada 4 gambar sesuai dengan berapa jumlah data yang kita save. Oke ya. Y sama dengan true. Oke, dan sumbu Y-nya antar gambar akan di-share. Lalu fixed size-nya adalah ini fixed size. Ya, hapus saja dulu. Oke. Ya. Lalu untuk bisa mengambil datanya, ini nanti kita gunakan keylist ya. Kita definisikan dulu. Keylist ini adalah kata kunci dari atau kunci dari setiap dictionary-nya, dari setiap data di dalam dictionary-nya. Ini list result. Oh, sorry. Positional argument. Oops, ya ini sama dengan ya. Ya, oke. 1, 2. Oh, ada 5 ya. Lupa kita ya. Sebentar. Ini agak kurang enak ya kalau 5. Mungkin ini kita tambah 1 aja ya. Di sini ya. Misalkan periode simulasinya kita naikkan menjadi. Oke. Lalu kemudian datanya kita ubah menjadi misalkan arah jumlahnya. Ya, oke.
Kritisasi. Ya, ya seperti ini ada 6 data, nanti 6 data ini tersusun seperti ini. Ya, ini sumbu Y-nya di-share, jadi yang kanan tidak ada sumbu Y-nya, ikut yang kiri. Oke. Nah, kemudian sesudah kita jalankan seperti ini, kita akan update ya. Sebenarnya bisa kita iterasi, tapi kita akan update juga secara manual satu persatu. Ini kontur plot yang pertama adalah 0,0. Di gambar paling kiri ini kodenya 0,0. Kontur F, X grid, Y grid, T result, key list ke 0. Oke. Ini kontur warnanya. Jadi kontur F ini adalah field. Field ini adalah F ini singkatan dari field atau terisi, gitu. Jadi terisi warna. Lalu kemudian kita buat ini kontur garisnya ya. Nah, ini kontur warna. Oke. Kontur plots 0,0. Oke. Dot kontur. Oke, ini pertama PF-nya. Lalu level sama dengan sesuai dengan level warnanya ya. Lalu warna garisnya ini kita warnai putih gitu ya, supaya kelihatan. Putih ini singkatannya adalah W. Nah, kontur plots-nya 0,0. Ini nanti label dari kontur garisnya. Ini adalah kontur garis. Nah, selanjutnya kontur dot color bar PF sama dengan 0. Ini adalah legenda dari warna kontur. Jadi warna konturnya itu nanti mewakili nilai berapa, ini akan kita plot menggunakan kode ini. Jadi ini nanti warna dan nilainya diambil dari CPF atau kontur plot field-nya. Lalu kemudian penempatannya ini di samping kontur plot 00. Oke. 00 adalah garis ini. Adalah gambar ini, sorry. Oke. Lalu kemudian yang saat ini kita copy ya. Ini kita ganti menjadi 1. Oke, ini nanti kita 0,1 ini 0,1 ya. 0,1. Ya, ya, kita coba ya. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Ya, ini masih kosong ya. Sebentar, kita cek dulu ya. The result key list satunya kok hilang. Oke. Oke, nanti kita coba cek ya.
Oke, ya ini kita copy lagi. Ini 1,0 1,0 ya. Yang baris kedua ya. Ini keylist 2. Oke. Ya. Ini 1, 1. Ini keylist 3. Ini kita copy dari sini untuk yang terakhir. Ya, ini 20. Ini 3. Ini 4. Sorry, lupa ya. 4. Ini 5. Oke. Ya, mungkin ada kesalahan di sini di transfer data. Kita coba cek dulu. Ya, ternyata kita masih ada kesalahan di sini ya. Ini lupa, ya, belum kita return. Jadi returnnya adalah 2T per dx kuadrat. Ya, ditambah D2T kuadrat. Oke. Ya, ini harus kita ulangi ya. Ya, kita restart dulu kernelnya. Oke. Lalu kita mulai lagi dari awal. Ya. Oke, diskretisasinya. Oh, ini masih 5 ya. Kita kembalikan mungkin 50. Oke, lalu ini kondisi awalnya. Ya, seperti ini. Ini kita matikan aja ya nanti ya. Printer. Oke, lalu masuk ke perhitungan. Ya, lalu coba kita plot. Ya, ternyata belum banyak bergerak ya. Oke. Selama 50 detik ini, selama durasi 60 detik ini belum banyak bergerak. Jadi mungkin durasinya akan kita ubah misal 600 detik ya. Save-nya ini 100 ini.
Ya, jalan. Oke, sudah selesai. Kita jalankan. Oh, sorry. Ya, oh ternyata belum belum banyak berubah ya. Oke, berarti durasinya kurang lama. Mungkin kita ubah lagi durasinya ya. Ini coba misalkan 6.000 ya, 1.000 gitu ya. Oke, ya, masih berjalan. Kita tunggu. Ya, perhitungannya sudah selesai. Coba kita plot. Ya, perkembangannya terlihat ya, naik gitu ya. Tapi ini belum mencapai steady state, jadi mungkin waktunya masih kurang lama. Coba kita akan ubah DT-nya ya, agar perhitungan lebih cepat. Karena timestamp maksimumnya 48, mungkin coba DT-nya kita ganti jadi 10 gitu ya. Kita coba seperti ini, DT kita ganti 10. Oke, kondisi awal. Lalu durasinya mungkin kita naikkan ya. Tadi 10, save periodnya 1.000 ya. Mungkin ini kita ganti menjadi 12.000 ini ya. Ya. Sorry, save periodnya kita rubah. Save periodnya menjadi 2.000 ini ya, supaya nanti dia tersimpan sebanyak 6 kali juga. Oke. Ya, solvingnya masih berjalan. Ya, sudah selesai. Coba kita plot ya. Oh, masih kurang lama ya ternyata ya. Oke, oke. Mungkin agar temperaturnya sesuai dengan kita lakukan modifikasi ya, agar temperaturnya sesuai dengan temperatur Celcius. Ini coba timelapse-nya kita akan ubah ya. Coba kita akan jadi temperatur yang disimpan kita akan ubah dulu ke Celcius. Ya, oh ini nanti aja ya. Oke. Eh, yang pertama ini kita set dulu supaya temperaturnya sampai ke posisi steady state. Oke. Ya, di bawah ini kita akan coba plot errornya ya. lt dot rc params dot update ya, ini font size
eh, 18 dot big koma 10 ya ini error versus T ini ya. Plot. Oke. T-listnya adalah kita gunakan np dot linspace 0 oke sampai duration oke lalu n save step plus 1. Kenapa plus 1? Karena waktu ke nolnya juga masuk ya. Oke. Lalu kemudian error kita naikkan dulu ya. Karena ini adalah data untuk sumbu X-nya. Error versus plot ini adalahtlist, data dari error list ya yang kita masukkan ya. Line width-nya 3. Oke. Error versus t dot label. X labelnya adalah T dalam second. Ini set Y label. Labelnya adalah error. Oke. Lalu plt.show. Oops. Oh iya. Harusnya di depan. Oops. Ini salah sih. Oke, font size. Oh, key error. Font.size ya, lupa ini. Masih ada error. Oh, error. Must have same dimension. Kita print ya, t-listnya berapa ya. Oh, t-listnya banyak sekali. Oh, sorry, ini harus keliru ya ini ya. Ini adalah duration dibagi period. Ya. Oh, sorry. Integer. Ya. Oh, error listnya masih belum betul ya, sepertinya ya. Oh ya, kita belum masukkan error listnya di sini. Ya. Error list dot append dot rt word error. Ya, sekalian ya kita perbaiki.
Mungkin time step-nya coba kita naikkan ke 10 agar lebih cepat ya. Akan coba DT-nya. Oh, sudah naik 10 ini ya tadi. Mungkin coba kita naikkan DT-nya 20 ya, masih setengah dari 48. Lalu ini kita ganti misalkan menjadi 24.000. Shifts ininya menjadi 4.000 gitu ya. Sehingga nanti bisa tersave 6 kali gitu ya. Oh, sebentar. Oh, sorry ya, ini harusnya tersave-nya setelah 0 ini 5 kali ya, sorry. 5.000 ini 5.000 ini. Oke, agar tersave 6 kali. Ya. Ya, solving. Kita tunggu ya sampai selesai. Ya, sudah selesai. Kita coba print. Kita coba plot. Oops, index out of range. Ya. Sepertinya kita buat kesalahan di sini. Ini kita ganti menjadi 4.000. Ini 24. Ulangi lagi. Oh iya, ini 5.000-nya tidak aktif ya. Sebentar, ini ada yang kurang. Oh iya, ini kurang dari sama dengan. Ya, sebentar kita kembalikan ya. Ini 5.000. Ya, selesai. Kita plot. Ya, lihat seperti ini ya. Coba sekarang kita plot errornya. Oh, errornya masih cukup besar sebenarnya. Jadi sebenarnya dia belum mencapai kondisi steady state ya. Errornya masih 0,5. Masih jauh dari steady state. Oke. Ya. Jadi durasinya bisa kita perpanjang lagi gitu ya. Agar ini menjadi 50.000. Ini menjadi 10.000 save-nya gitu ya. Sehingga harapkan nanti dia sudah mencapai steady state. Ya, sebelumnya ini kita berikan label dulu ya. Sebentar, kita akan berikan label sehingga nanti jelas gitu, waktunya. Plot 0,0
dot title dot text gitu. Ini B tambah str list 0. Ya, kita cek. Kok tidak muncul ya? Sebentar, kita cek dulu ya. Matplot upload title in each subplot. Ya, title kita coba. Ya. Title.setText. Oh, dalam kurung. Keliru ya. Oke, ini harus dalam kurung. Ya, dalam kurung. Ini. Kita coba. Ya, DT ya. Oke. Jangan DT tapi T ini ya. T sama dengan ditambah second. Ini adalah T pada saat 0 second. Oke, sekarang kita copy ke sini. Ini key 1. Ini key list 2. Ini key list 3. 0, 1, 2. Oops, sorry. Terlewat ya. Ini key list 3. Ini key list keempat. Ya. Kita lihat. Oops. Oh, sorry. Ini masih 0 ya. Jadi ini 0, 1. Ini 1, 0. Ini 1, 1. Oke. 2, 0. Ini 2, 1. Oke, kita plot ya. Ya. Sekarang terlihat ini waktunya. Ya. Keterangan waktunya sudah ada untuk masing-masing plot. Nah, selanjutnya kita akan coba naikkan durasinya ya ke 50.000, lalu ini 10.000 gitu ya. Oke. Kita coba mulai dari diskretisasi kondisi awal. Ya, solvingnya masih berjalan, kita tunggu. Ya, sudah selesai. Kita coba plot sekarang. Ya, hasilnya seperti ini. Kita coba cek errornya. Ya, ternyata errornya masih 0,25. Jadi ini sebenarnya belum mencapai steady state. Ya. Nah, silahkan nanti dicoba dan divariasikan durasinya ya hingga tercapai steady state. Oke, baik. Ini demonstrasi kita untuk kali ini selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.